Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Hari ini hari pertama Yamato kerja sampingan. Yamato bekerja di sebuah toko kue yang cukup terkenal. Libur musim semiku. Ketika itu Takeo melihat Yamato dari jauh dan jadi terlihat mencurigakan. Takeo cemas jika Yamato kesulitan dalam pekerjaannya. Jadi dia datang melihatnya langsung. Singkat cerita, Yamato datang ke taman. Yamato menceritakan kerjanya sangat menyenangkan karena semua berkat Takeo meyakinkan dirinya. Pas kemarin, Yamato memberitahu ke Takeo dan Suna di toko itu kue-kue yang disajikan paling enak di dunia ini. Bentuknya begitu rumit. Yamato sampai tidak mengerti bagaimana cara buatnya. Suatu hari nanti Yamato ingin melihat bagaimana cara membuatnya. Saat itu Suna melihat ada informasi lowongan kerja di toko tersebut. Yamato sangat ingin kerja di sana, tapi dia terlihat memikirkan sesuatu. Takeo langsung bertanya ke Yamato, kenapa tidak coba saja? Yamato menjelaskan jika dirinya mengambilnya, waktu dengan Takeo akan berkurang banyak. Padahal sudah mau libur musim semi juga. Takeo tidak ada masalah untuk alasan itu, karena musim semi datang tiap tahun, berbeda dengan lowongan ini. Singkat cerita, Takeo melihat kue yang ada di toko tersebut. Kue yang sangat hebat, bentuk seperti bangunan yang dibuat dari plastik. Sampai Takeo bingung harus makan dari mana. Takeo memakannya. Dia bingung kenapa dirinya tidak bisa berkomentar lebih baik. Suna juga memakan kue. Dia merasa kue ini ada rasa yang berbeda. Karena keasikan membahas kue, Yamato meminta maaf ke mereka. Tapi Takeo tidak mempermasalahkannya, meminta Yamato melanjutkan ceritanya. Yamato melihat Takeo pendengar yang baik, membuat dirinya bisa terus bercerita. Yamato sangat menyukai sisi Takeo yang seperti itu. Takeo meminta izin kapan-kapan dia diperbolehkan datang ke tempat kerja Yamato. Singkat cerita, Takeo juga bekerja. Dia berniat akan membeli banyak kue. Adegan berganti ke Yamato. Dia terpesona dengan cara pembuatan kue di sana. Seseorang menghampiri Yamato. Dia memberitahu ke Yamato, kalau ada yang tidak mengerti, tanya saja padanya. Dia bernama Ichinose. Aku sebut saja Nose. Bisa dibilang dirinya tangan kanan manajer. Yamato sangat suka kue. Saking hebatnya Nose, dirinya tidak bisa berpaling. Nose bilang susah menjadi koki kue. Kelihatannya saja menawan, tapi sebenarnya bikin sakit siku. Dan persaingannya sangat berat. Singkat cerita, Nose memanggil Yamato. Dia sudah memperhatikan Yamato bekerja hari ini. Mendengar logat Yamato saat mengatakan selamat datang sangat aneh. Dan juga Yamato lambat saat membungkus kuenya. Nose meminta Yamato hati-hati akan hal itu. Dia tidak ingin reputasi toko jadi rusak, karena manajer menyuruh Nose mengajarkan Yamato banyak hal. Jadi meminta Yamato berjuang untuk besok. Singkat cerita, Takeo khawatirkan Yamato. Suna menenangkan Takeo. Dia merasa lebih baik dari hari pertamanya. Tapi mereka dikejutkan kedatangan Yamato yang suram. Bekerja sangat berat, tapi Yamato akan terus berjuang.
Dia harus membungkus kuenya dengan cepat. Yamato suka berada di dekat kue. Melihat orang-orang membeli kue, semua sangat menyenangkan baginya. Yamato juga belum melihat Takeo datang untuk membeli kue. Sampai itu terjadi, Yamato akan terus berusaha. Tekad Yamato sangat kuat. Di tempat kerja, Yamato diberitahu karyawan lain. Dia meminta Yamato tidak perlu khawatir dengan omongan Nose, karena logatnya Yamato saat mengatakan selamat datang tidak ada yang aneh. Nose sebenarnya tidak terlalu peduli akan hal itu. Dia punya dunianya sendiri. Padahal dia berbakat dan tampan, Yamato juga sependapat. Intinya Yamato jangan tersinggung ketika Nose ngomong gitu. Saat Yamato mau pulang, dirinya dikejutkan kue di atas meja. Dia bertanya, apa ini menu kue baru? Menurut Yamato, kue ini sangat bagus dan penasaran rasanya seperti apa. Saat itu Nose meminta Yamato merasakannya. Yamato mencoba memakannya. Dia terkejut dengan rasanya. Rasanya manis, tapi sedikit asam, membuat rasanya tambah enak. Nose memang ahli dalam pembuatan kue. Yamato bertanya, kapan kue ini akan dijual? Nose tidak akan menjualnya, karena ini adalah kue buatannya. Pernah sekali, dirinya mencoba menjual kuenya. Kue itu tidak habis. Dia tidak tahan melihat kuenya tidak habis. Yamato meminta izin, diperbolehkan membeli kuenya yang tersisa. Yamato kayak gini karena kue ini sangat indah. Sayang kali kalau tidak bisa membaginya dengan orang lain. Mendengar itu, Nose akan menjualnya ke Yamato. Yamato mulai besok akan berusaha menjual kue pembuatan Nose. Dalam pikiran Nose, Yamato berjuang untuk dirinya. Yamato tidak sabar untuk besok. Dalam pikiran Nose lagi, Yamato menantikan esok hari untuk bertemu dirinya. Esok harinya pembeli melihat ada kue baru. Yamato menyarankan kue itu ke pembeli. Nose melihat Yamato. Dia pikir Yamato menyimpan perasaannya padanya. Singkat cerita, Nose datang menemui Yamato dan bertanya namanya. Maksudnya nama depan. Di luar, Takeo malah semakin mencurigakan. Dirinya begitu karena akan gawat jika Yamato tahu. Takeo bersyukur melihat Yamato yang bekerja terlihat senang. Saat Takeo pulang, Nose memanggil Yamato dengan nama depannya. Takeo terkejut. Ada yang berani memanggil Yamato dengan nama depannya. Takeo bertanya-tanya, dia siapa? Dia tampan. Takeo melihat ini semua berdampak lebih besar dari apa yang dia kira. Suna menyarankan, Takeo juga memanggilnya dengan nama depan saja. Karena akan membuat Yamato senang kalau nama depannya dipanggil. Saat itu Takeo mencoba dengan memanggil Suna dengan nama Makoto. Takeo sudah tahu pasti tidak berhasil. Suna menjelaskan itu berbeda. Takeo tidak bisa. Apa yang sulit baginya tidaklah sulit bagi orang lain. Singkat cerita, Nose membagi es krimnya ke pegawai lain. Setelah selesai kerja, Yamato bertemu Takeo dan Suna. Dirinya memberikan es krim ke mereka dan menunjukkan orang yang membuatnya. Di pikiran Takeo, tampan, mobil mewah, dan koki kue. Yamato menceritakan koki kue yang ahli tahu banyak. Takeo memikirkan apa yang terjadi di antara mereka selama ini. Tapi Takeo tahu Yamato senang kerja di sana. Jika Takeo tidak meyakinkan Yamato untuk kerja, mungkin kejadian tidak akan seperti ini. Tapi Takeo tidak mengerti soal kue, apalagi untuk membuatnya. Pikiran Takeo sangat sempit, padahal Yamato sebahagia ini. Karena Takeo tidak percaya diri sebagai cowok, Takeo tidak bisa tulus bahagia untuknya. Yamato melihat Takeo, dia khawatirkan Takeo. Takeo tidak kenapa-kenapa, dia bersyukur melihat Yamato bahagia dan memberi semangat untuk kerjanya.
よかったなヤマト。バイト頑張れよ。Di tempat kerja Yamato, Noso tidak sengaja menguping pembicaraan karyawan lain. Mereka tidak mengira Noso orangnya baik. Baru pertama kali mereka melihat Noso bisa tersenyum. Saat itu, Yamato bilang Noso sangat menakjubkan. Noso mendengarnya. Dia bilang apa ini takdir, apa dia adalah dewiku. Takeo di pantai. Dia bilang, akankah pantai membawa cowok sekecil diriku ini menuju lautan luas? Suna mengerti omongan Takeo, tapi dia tidak mengerti pikiran Takeo. Perasaan ini tidak timbul oleh orang lain. Ini karena ketidakmampuan Takeo memanggil nama depan Yamato. Lalu Takeo menjadi sakit karena tidak bisa melewati rintangan sekecil ini. Takeo menganggap dirinya cowok yang lemah. Suna melihat itu normal karena melihat Yamato dengan cowok yang lain. Tentu saja rasanya tidak enak. Suna menahan tawa. Dia tidak tahu mau bilang dari mana. Tapi pada akhirnya Takeo hanya cowok biasa. Takeo menganggap apa yang dikatakan Suna benar. Dia tidak pernah memikirkannya. Kemungkinan Yamato bisa menyukai cowok lain selain dirinya. Mungkin akan ada orang yang lebih cocok dengan Yamato karena Yamato selalu terlihat bahagia. Takeo tidak pernah berpikir akan hal ini. Suna meminta Takeo untuk keluar dari terpurukan ini. Karena Yamato baru kenal orang itu seminggu ini, tidak mungkin langsung suka dia. Biasanya orang tak akan jatuh cinta secepat itu. Takeo baru tahu itu. Dia menyukai Yamato. Karena itulah dia pikir orang-orang akan menyukainya. Takeo membenarkan perkataan Suna. Memang benar. Suna memberi misi ke Takeo. Intinya sekarang, tugas Takeo adalah memanggil nama depannya. Yamato mengabarkan dirinya sudah terbiasa bekerja di sini dan meminta Takeo boleh mampir kapan saja. Saat itu juga Takeo pergi. Manajer sangat senang atas kue yang kemarin dijual laris manis dan bertanya alasan Noso membuat pesta. Dia berpikir akan wajah bahagia orang yang memakannya. Manajer senang dengan jawaban Noso karena Noso sudah berubah belakangan ini. Noso orangnya berbakat dan cita rasa, tapi selama ini dia selalu menyendiri. Meminta Noso ikut. Jika Noso menang, reputasi toko mereka akan naik dan karir Noso akan semakin bagus karena selama ini Noso selalu di zona nyaman. Ini kesempatan Noso. Saat dia melihat Yamato, Takeo tiba di toko. Dia tidak tahu entah kenapa dia bisa gugup. Suna mengetahui Noso sedang fokus melihat Yamato. Takeo dan Suna pergi. Noso langsung keluar bertanya ke Yamato, apa yang tadi temanmu Renko? Yamato memberitahu ke dia kalau yang tinggi itu pacarnya. Noso langsung berlari mengejar Takeo. Dia meminta Takeo memutuskan Yamato karena dirinya lebih cocok dengannya. Takeo baru tahu dia suka Yamato. Noso meminta maaf karena sudah muncul tiba-tiba. Dia bertanya ke Takeo, apa kau juga ingin menjadi koki kue? Takeo jawab tidak. Apa kau suka membuat kue? Kue beras bukan biskuit. Dan ternyata benar apa yang dipikirkan Noso. Dialah yang cocok dengan Yamato. Noso masih melanjutkan pertanyaannya, kenapa mereka bisa pacaran. Takeo menceritakan, karena Yamato adalah korban penjahat kelamin. Takeo menolongnya. Noso sudah tahu penyebabnya kenapa Yamato mau sama Takeo. Pasti setelah Takeo menolongnya, Yamato pasti berpikir Takeo orang yang menakjubkan dan bertanggung jawab. Tapi itu bukan cinta. Yamato hanya tidak tahu ada yang lebih cocok untuknya. Noso memperkenalkan diri. Takeo juga memperkenalkan diri. Noso berharap Takeo akan menemukan orang yang cocok dengannya. Noso menyarankan seorang yang liar, mungkin gorila. Beruang juga boleh.
俺には凛子が必要な。 Karena Nozo berpikir akan lebih nyambung jika Takeo pacaran dengan yang seperti itu, mungkin dengan seorang yang sehobi, dan meminta Takeo putus dengan Yamato. できねえっす。 Nozo pikir benar juga, karena Takeo pasti tidak mendengarnya. Tapi jika Yamato yang meminta putus, Takeo pasti mengabulkannya. お前に凛子は渡さない。 Nozo akan menunjukkan pada mereka berdua dirinya lebih pantas dan takkan membiarkan Takeo memilikinya. Suna meminta Takeo harus membalasnya, tapi Takeo pikir apa yang dibicarakan Nozo ada benarnya. かもしれねえのも。 Kadang Takeo memang tidak nyambung dengan Yamato. Masih banyak yang lebih cocok untuk Yamato. 来てたんだ。 Singkat cerita mereka pulang ke rumah. Suna disambut Ai yang sudah pulang. Ai melihat bungkus toko kue yang terkenal. Dia bertanya-tanya. ヤマトさんがそこで今バイト。 Suna ceritain kalau Yamato bekerja di sana. Ai berpendapat Yamato memang cocok bekerja di toko kue. タケオ、意外にコンプレックス強いのか。 Suna baru tahu Takeo punya masalah percaya diri. タケオに何かあったの？ Ai langsung khawatirkan Takeo, karena kadang-kadang Takeo tidak memikirkan dirinya sendiri. タケオが犬拾ってきた時あったじゃん。 Ai mengingatkan pada Suna. Dulu saat Takeo menemukan seekor anjing, Takeo saat itu menjadi sangat dekat dengan anjing itu, selalu merawatnya. Tapi saat Takeo tahu anjing itu punya pemilik, dia berusaha keras mencari pemiliknya. 私が見つかった時、タケオ我慢し。 Saat dia menemukan pemiliknya, Takeo kelihatan tegar dan tidak menangis. Katanya dia bahagia. Adegan berganti ke Mama yang ngomel karena ramalan cuaca yang tidak benar. Padahal tadi pagi cerah, tidak akan ada yang membawa payung hari ini. Takeo mengkhawatirkan Yamato. Dia pergi menuju kerjaan Yamato. Saat itu juga Yamato bersama temannya, menunggu hingga hujannya reda. 送るよ。 Nozo meminta mereka naik, tapi satu temannya tidak jadi ikut karena kakaknya akan membawakan payung. Dia akan tunggu di toko saja. すげえ風だ。急がねえと。 Takeo masih berlari. Terlihat angin kencang sekali di hujan kali ini. Dia harus cepat. Adegan berganti ke Nozo 今度コンクールに出ることにしたんだ。 yang menceritakan kalau dirinya akan mengikuti kompetensi. Dia harus memikirkan 3 resep orisinil. Dia meminta Yamato membantunya. 頼む。 Yamato mengiyakan dan akan membantu sebisa mungkin. Takeo masih berlari saat hujan deras. Tidak sengaja dia melihat mobil Nozo. Di dalam terlihat Yamato tersenyum bahagia. Terkadang Takeo bilang baik-baik saja, asal orang di dekatnya bahagia, itulah sumber kekuatannya. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, namun juga kelemahannya.